ya geng, alasan kenapa kalau kamu lagi terima telepon di pom bensin, kamu malah dimarahin. Atau buat kamu anak-anak muda yang ngerti teknologi, pasti pernah denger kan bahwa katanya MacBook nggak bisa kena virus. Kata siapa? Itu kan mitos. Eits, ngomong-ngomong soal mitos, ada berapa banyak mitos teknologi yang pernah kamu dengar selama ini? Rasanya tuh ada aja. Tiap kali ada inovasi baru terkait teknologi, pasti ada aja deh orang sok tahu yang mewanti-wanti bahaya teknologi tersebut. Makanya, supaya nggak penasaran lagi, Jalan Tikus mau kasih tahu nih 5 mitos teknologi yang ada di kehidupan sehari-hari dan pasti pernah kamu temui. Tapi, seperti biasa ya, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya, biar kamu nggak ketinggalan video-video Jalan Tikus lainnya. Kutunggu ya. Udah, makasih banyak loh. So, langsung kita check it out. Pertama, dilarang pakai HP di pom bensin. Kamu pasti suka lihat kan tanda ponsel dilarang di area pom bensin? Pasti kamu bertanya-tanya deh, apa benar pelarangan penggunaan ponsel di pom bensin itu ada kaitannya dengan pemicu kebakaran? Nah, ternyata nih geng, hal itu cuma mitos loh. Karena menurut sejumlah penelitian ilmiah, ponsel nggak pernah menjadi pemicu aktif kebakaran di pom bensin. Pernah ada suatu kejadian di New York City, Amerika Serikat, di mana salah satu pom bensinnya kebakaran setelah ponsel seorang mahasiswa berdiri. Namun belakangan setelah ditelusuri, pemicu kebakaran di pom bensin tersebut bukan disebabkan oleh ponsel yang berdering, melainkan munculnya listrik statis dari mobil tersebut. Emang sih, klasifikasi ponsel sebagai material elektronik secara teori mampu menghasilkan uap gas dari percikan baterai ponsel dalam kondisi tertentu. Namun, sejauh ini nggak ada insiden yang merekam bukti tersebut dan potensi kebakaran disebabkan oleh ponsel diyakini sangat kecil terjadi. Tapi sih, saran aku, nggak ada salahnya loh untuk nggak gunain ponsel pas lagi di pom bensin. Ya, buat jaga-jaga aja, karena pemicu api di pom bensin bisa datang dari kandungan listrik statis yang ada di sekitar kita, geng. Kedua, ponsel bikin kanker otak. Siapa yang suka dimarahin orang tuanya karena main ponsel terus? Ada yang pernah ditakut-takutin juga nggak? Kalau main ponsel terus, nanti kena kanker. Tenang geng, itu mitos doang. Emang, nggak ada yang membantah kalau ponsel memancarkan radiasi yang bisa diserap oleh jaringan manusia. Tapi itu bukan berarti ponsel bisa menjadi pemicu kanker juga. Faktanya nih, ponsel hanya memancarkan radiasi elektromagnetik non-pagen sehingga tidak menyebabkan kerusakan DNA. Biasanya nih, kalau suatu radiasi menyebabkan kerusakan DNA, hal ini bisa menjadi pemicu kanker. Tapi beda cerita ya, kalau kamu punya sel yang secara genetik merespons radiasi ponsel atau kamu termasuk pengguna ponsel berat. Yap, ada kemungkinan juga kamu bisa terkena kanker. Ketiga, dilarang taruh benda logam di microwave. Gang, menurut kamu, kalau kita taruh benda logam di dalam microwave, bahaya nggak? Pastinya bahaya banget kan? Secara di buku petunjuk aja pasti ada deh instruksi untuk tidak memasukkan benda logam ke dalam microwave. Jadi sebenarnya ini mitos apa fakta? Yaps, jawabannya adalah antara mitos dan fakta. Bingung ya? Jadi gini loh, emang memasukkan benda logam ke dalam microwave ada bahayanya, tetapi tingkat bahayanya nggak sebesar yang kamu bayangkan. Faktanya adalah tingkat bahaya keberadaan benda logam di dalam microwave ternyata bergantung pada bentuknya. Jadi, jikalau benda logam yang kamu masukkan memiliki bentuk yang tajam, seperti garpu misalnya, atau pisau, otomatis elektron yang dihasilkan akan berkumpul di permukaan yang runcing atau tajam dan memicu percikan. Nah, nggak heran deh kalau microwave kamu tiba-tiba meledak. Beda halnya kalau kamu memasukkan benda logam dengan bentuk yang bundar seperti sendok. Alhasil, elektron yang dihasilkan akan menyebar ke seluruh permukaannya sehingga nggak memicu percikan. Jadi lebih aman gitu deh. Keempat, Mac nggak bisa kena virus. Di tengah perdebatan antara komputer Mac versus komputer Windows, pasti kamu pernah deh ketemu minimal satu orang loyalis yang percaya banget kalau komputer Mac itu antivirus. Jangan-jangan itu kamu ya? Nggak nyalahin kok. Di iklan marketing Mac pun juga kamu pasti inget kan jokes macam kayak gini? No, do not be a hero. Last year there were 114,000 known viruses for PCs. PCs, not Macs. Nah, itu mitos doang, geng. Karena sejak krisis virus flashback yang menyerang 250.000 komputer Mac beberapa tahun lalu, Mac mulai mengubah kampanye pemasarannya dan gak lagi memakai slogan kebal terhadap virus. Ya, logikanya sih, dulu kan pengguna komputer Mac lebih sedikit dibanding pengguna komputer Windows. Jadi wajar aja komputer Windows lebih rentan kena virus karena penyerang fokus terhadap pengguna yang jumlahnya lebih besar.
Nah, kalau sekarang sih, hati-hati juga ya buat kamu para pengguna komputer Mac. Kelima, megapixels lebih besar, foto lebih bagus. Kamu pernah beli kamera cuma karena melihat ukuran megapixelsnya? Pasti kamu termasuk orang yang percaya ya, kalau foto yang bagus dihasilkan oleh kamera dengan megapixels yang berukuran lebih besar. Emang sih, kalau kamu dicobain kamera 18 megapixels, pasti kamu merasa kamera 6 megapixels itu usang banget deh. Tapi, hello, ukuran megapixels ini bukan jadi penentu kamu untuk menghasilkan foto yang lebih bagus, Keles. Ukuran megapixels itu cuma mempengaruhi detail gambar untuk foto yang lebih besar doang. Itu pun juga ditambah dengan beberapa faktor pendukung lain. Misalnya, sensor yang dimiliki oleh kamera kamu dan gak bisa dipungkiri kemampuan kamu dalam mengatur pencahayaan, komposisi, dan kendali kamera juga menentukan bagusnya hasil foto yang ditangkap. Jadi, kalau kamu skill pas-pasan, gak tahu komponen dan cara kerja kamera dengan benar, percuma deh foto-foto pakai kamera bermegapiksel besar. Hasilnya, ya palingan standar aja. Nah, di antara kelima mitos ini, mana aja yang pernah kamu temui sehari-hari? Menurut kamu, apa lagi sih mitos-mitos terkait teknologi yang ternyata hoax? Boleh dong tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe juga ya geng. Terima kasih.